Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast dari Kandea Bicara Gigi dan Mulut. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Eka Widya Citra yang akan selalu menemani Anda di podcast ini. Bersama Dr. Andi Dwi Wulandari Sukma Praja yang akrab disapa Dr. Wulan. Halo, selamat pagi teman-teman. Iya, nah hari ini kita akan membahas tentang pelayanan BPJS di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas. Ya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, Dok ya. Nah, Dok, apakah di RSGM Unhas bisa menggunakan BPJS, Dok? Apakah sudah ada kerjasama? Ya, baik. Jadi di RSGM Unhas, selain kita melayani pasien umum, kita juga sudah melakukan pelayanan untuk pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS sejak 2018. Jadi kerjasama ini sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Oh, sejak 2018 ya, Dok. betul. Bersama 2018 tuh mulainya berdiri RSGM apa bagaimana, Dok? Enggak, RSGM sudah berdiri lama, berpuluh-puluh tahun ya kan. Awalnya memang dia rumah sakit gigi mulut, lalu transisi jadi rumah sakit gigi mulut pendidikan. Namun untuk kerjasama BPJS-nya sudah dimulai dari 2018 ya, yang awalnya memang peserta yang melakukan kunjungan atau perawatan masih sedikit, 100 orang, tapi sekarang sudah mencapai 4.000-an. Wah, lumayan sekali ya, Dok ya, lumayan banyak ya. Nah, Dok, perawatan apa saja ya, Dok, yang ditanggung oleh BPJS? Oke, untuk pelayanan atau perawatan gigi mulut di RSGM itu sudah lengkap. Apa yang dimiliki rumah sakit lain juga pasti dimiliki oleh RSGM. Ya, baik perawatan di rawat jalan ataupun di rawat inap. Ya, ada poli bedah mulut, ada poli konservasi untuk penambalan gigi, ada juga poli periodonsia untuk perawatan gusi, ada pedodonsia untuk perawatan gigi anak, ada prostodonsia jika mau membuat gigi palsu atau protesa lainnya. Ada juga orto untuk perawatan kawat gigi ya, yang mungkin sudah masyarakat familiar. Iya. Kebetulan kita berdua juga lagi sementara perawatan kawat gigi ya, Dok ya. Nah, apakah perawatan kawat gigi itu ditanggung BPJS, Dok? Oh ya, baik, ada beberapa pelayanan atau perawatan itu yang tidak di-cover oleh BPJS. Salah satunya adalah dengan tujuan estetika. Jadi ya seperti yang kita tahu bahwa orto adalah bagian dari estetika, pemerataan gigi, makanya tidak ditanggung. Seperti itu. Oh, begitu. Nah, Dok, di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas kan udah ada radiologi ya, Dokter ya. Nah, Dok, perawatan atau pemeriksaan radiologinya itu apakah tetap ditanggung oleh BPJS, Dokter? Ya, baik. Jadi untuk radiologi itu kan bagian dari penunjang perawatan, seperti pemeriksaan darah, termasuk radiologi yaitu foto gigi. Semua yang termasuk penunjang dalam perawatan itu juga termasuk dalam paket BPJS, jadi otomatis tertanggung. Jadi tidak ada iur biaya sama sekali, baik itu foto satu gigi, satu rahang, satu kepala, itu akan ditanggung oleh BPJS. Oke, Dok. Nah, Dok, yang saya dapat informasi, Dok, di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas itu ada namanya radiologi 3 dimensi ya, Dok ya, namanya CTBT. CBCT. Oh iya, CBCT, mohon maaf. Terima kasih, Dok. Nah, CBCT itu apakah ditanggung oleh BPJS, Dok? Ya, CBCT ini memang termasuk pelayanan radiologi yang advance ya. Tidak rumah sakit di Makassar mungkin yang punya hanya RSGM. Nah, ini memang untuk special case, kasus-kasus tertentu pasien pasti membutuhkan foto ini, dan alhamdulillah ini di cover oleh BPJS. Oh, di cover. Jadi nggak ada lagi pasien dibebankan biaya yang berat untuk membayar fotonya saja, nggak ada. Iya, Dok. Iya, soalnya itu kan kalau misalnya umum lumayan kan, Dok ya. Iya. Tapi tidak sembarang juga, Dok, bisa foto 3 dimensi kayak gitu. Itu semua perawatan, pelayanan di RSGM itu pasti sesuai indikasi medis. Iya. Jadi bukan atas kemauan pasien, saya tiba-tiba mau lagi pengen, enggak seperti itu. Jadi harus ada dulu indikasi, karena kita tahu bahwa
radiologi gigi itu kan tetap ada radiasi ya. Jadi memang jika sangat dibutuhkan untuk perawatan pasti kita akan lakukan. Oke, baik dok. Nah dok, bagaimana sih sebenarnya cara atau alur pendaftaran BPJS di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas? Jadi karena Rumah Sakit Gigi Mulut Unhas itu adalah vaskes lanjutan atau biasa kita sebut kalau di puskesmas kan vaskes tingkat pertama. Kalau rumah sakit itu vaskes tingkat lanjutan. Jadi otomatis sebelum pasien berkunjung, pasien harus dulu keluar surat rujukannya dari FKTP. Nah, nanti vaskes tingkat pertama ya dok? Iya, FKTP dari puskesmas atau klinik. Nah, nanti pasien didiagnosa dulu, diperiksa dulu apakah betul sakit giginya ini sudah indikasi atau harus dilakukan perawatan oleh dokter spesialis. Jika memenuhi syarat, maka FKTP akan mengeluarkan rujukan, lalu terdaftar oleh sistem. Nah, pasien bisa langsung melakukan pendaftaran di pendaftaran baik melalui online maupun melalui onsite. Jadi pasien tidak perlu lagi membawa kertas, surat rujukan. Jadi cukup sebutkan saja KTP-nya, bisa sebutkan juga nomor BPJS-nya, pasti sudah kelihatan di sistem. Tidak perlu lagi repot-repot pergi fotokopi, pergi bawa KK, nggak perlu lagi. Sekarang itu sudah simple, mudah. Betul. Dan apalagi sekarang itu di BPJS sudah ada fitur mobile JKN. Jadi pasien santai-santai di rumah sudah bisa membuka aplikasinya, sudah kelihatan surat rujukannya, sudah bikin appointment, sudah bisa bikin appointment. Dia mau memilih poli apa, jam berapa, dokter siapa, sudah bisa. Sekarang pasien sudah bisa terlayani cepat dan mandiri. Keren sekali BPJS ya sekarang dok ya. Apalagi dengan adanya mobile JKN itu sangat terbantu. Betul. Nah, dan RSGM Unhas tuh trennya juga sudah ada aplikasi dok ya, sangat amat mempermudah. Jadi di sana sudah jelas misalnya pasien mau lewat BPJS ada pilihannya, asuransi lain ada pilihannya, maupun juga sudah ada pilihannya. Jadi tidak perlu mengantri lama-lama di rumah sakit, kita bisa ngantri dari rumah dok ya. Iya betul. Nah dok, bagaimana cara mendapatkan informasi dok tentang pelayanan BPJS di RSGM? Jadi untuk masyarakat yang masih ragu mungkin atau kebingungan bagaimana mendaftarkan atau mendapatkan pelayanan perawatan di RSGM, jadi kita bisa mengakses informasi itu melalui pertama website RSGM, yang kedua melalui mobile JKN. Di situ juga akan ada jelas cara pendaftarannya. Lalu bisa juga menghubungi kontak person baik dari pihak RSGM yaitu Ibu Mira. Nanti kita akan share mungkin ya kontak personnya, itu sebagai petugas pemberi informasi dan penanganan apabila ada kendala atau pengaduan. Ada juga petugas BPJS yang dapat dihubungi. Nanti kita juga akan share kontaknya kalau ingin bertanya mengenai regulasi atau ada sesuatu hal yang masih kurang jelas, itu boleh dihubungi dua kontak tersebut ya sebagai petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan atau kendala. Hubungi Mira ya? Iya, Mira kalau dari pihak RSGM, tapi ada juga dari pihak BPJS. Nah dok, berkas atau persyaratan apa saja yang diperlukan pasien untuk mendaftar sebagai BPJS di RSGM? Jadi yang pertama pasien harus yakin dulu kalau surat rujukannya itu sudah terinput oleh sistem, agar pada saat pasien datang ke RSGM, pasien menunjukkan saja nomor KTP atau nomor kartu keluarga atau nomor BPJS-nya itu sudah terlihat di BPJS dan sudah dapat tercetak kartunya untuk dilakukan pelayanan. Jadi pasien tidak perlu membawa fisik, boleh foto di HP saja atau boleh catatan kecil, yang penting pasien atau pasien hafal sendiri nomornya itu tidak masalah. Dulu-dulu kan memang pasien harus bawa fotokopi lah, bawa fisiknya, sekarang sudah tidak. Selama pasien dapat menyebutkan nomor KTP atau nomor kartu keluarga atau nomor BPJS itu sudah dapat terlihat di sistem. Dok, jadi apabila pasien tidak mempunyai rujukan berarti tidak bisa dilayani? Iya, tidak bisa karena kita adalah fasilitas kesehatan yang berjenjang, jadi harus dulu diselesaikan di vaskes pertama yaitu puskesmas atau klinik. Kalau memang dianggap bahwa
penyakitnya itu sudah ranahnya spesialis, pasti harus dirujuk. Makanya diarahkan ke rumah sakit. Seperti itu. Tidak bisa atas kemauan pasien. Nah, oke dok. Apa saja tahapan yang dilalui pasien yang menggunakan BPJS dalam berobat di RSGM, dok? Tahapannya itu yang pertama pasti melakukan pendaftaran dulu. Lalu pasien akan bertemu dokter di poliklinik ya untuk melakukan konsultasi. Nah, nanti akan dilakukan asesmen awal oleh dokternya apakah pasien ini langsung ke tindakan atau diawali dengan pemeriksaan penunjang atau diberikan obat terlebih dahulu. Semua itu tergantung dari klinis pasien. Ya, itu tahapannya. Kalau memang dilihat butuh dulu penunjang, maka pasien akan diarahkan untuk melakukan dulu fotoradiologi ya. Nah, lalu pasien bisa pulang. Nanti kunjungan kedua baru bertemu lagi dokter untuk melakukan untuk menegakkan diagnosa dan melakukan perawatan. Oh, jadi ada tidak serta-merta dilakukan di kunjungan pertama ya, dok? Iya, belum tentu. Jadi dilihat dulu kondisi giginya, apakah giginya ini harus dulu diberikan obat, apakah harus dulu dilakukan foto atau pemeriksaan darah, seperti itu. Iya dok. Nah dok, jadi jarak kan kunjungan pertama dan kunjungan kedua itu berapa kira-kira estimasi waktu harinya, jaraknya untuk kunjungan pasien yang kunjungan berulang? Oke, baik. Jadi untuk kontrol pasien berarti ya dari kontrol ke tindakan misalnya, dari konsultasi ke tindakan, terus kan habis tindakan kontrol ya dok ya? Betul. Itu bisa jadi 3 kunjungan dok? Tergantung. Jadi setiap diagnosa pasien itu atau indikasi medis pasien itu berbeda-beda. Semua itu diatur dalam panduan praktek klinik. Nah, jadi dari satu diagnosa itu sudah bisa diperkirakan lama perawatan pasien. Ya, nah di antara lama perawatan ini akan dipetakan beberapa tahap kunjungan. Nah, setiap kunjungan ini akan beda-beda. Jadi ada kunjungan yang 1 sampai 3 hari, ada juga kunjungan yang nanti kita akan ketemu seminggu kemudian. Nah, itu sudah terstandarisasi dalam panduan praktek klinik. Ya, seperti perawatan saluran akar ya. Kunjungan awal di hari Senin, apakah bisa langsung besok saya datang dok hari Selasa? Itu nggak bisa. Karena mungkin saja ada obat yang dimasukkan ke dalam gigi, itu butuh dulu waktu untuk bereaksi mungkin 3 hari atau sampai 5 hari. Jadi memang saat kita pertama kali ketemu pasien, kita sebagai dokter harus berkewajiban memberikan informasi kepada pasien, menjelaskan perawatan gigi ini seperti ini ya, ibu bapak mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Jadi butuh kerjasama antara dokter dan pasien. Pasiennya juga diharapkan disiplin datang agar hasil yang kita harapkan itu bisa maksimal. Iya, betul. Ya, karena perawatan gigi itu cukup lama ya, karena mungkin belum lagi giginya bukan cuma 1 yang dirawat, tetapi beberapa gigi. Ada beberapa pasien mungkin karena kesibukannya atau mungkin kelupaan jadi absen di jadwalnya. Nah, itu harus cepat dikoordinasikan sama dokternya atau pihak rumah sakit agar dicarikan solusinya dan dijadwalkan ulang. Seperti itu. Oke dok, baik. Nah ini adalah pertanyaan yang lumayan banyak dipertanyakan orang-orang dan selalu menjadi asumsi orang-orang dok ya. Nah apakah ada perbedaan pelayanan alat, bahan untuk pasien BPJS dan non BPJS? Ya. Yang menjadi pembeda adalah hanya rujukannya. Kalau pasien umum nggak perlu rujukan, silahkan langsung datang. Tetapi kalau BPJS harus ada rujukan. Tetapi dari dokternya, dari perawatnya, dari alat bahannya, bahkan dari kursi giginya itu sama. Sama kan ya? Iya. Oke, jadi jelas ya, tidak ada perbedaan pelayanan, alat, bahan, perawatan obat untuk pasien BPJS dan non BPJS, semuanya sama. Hanya perbedaan kalau misalnya BPJS harus ada rujukannya dokter ya. Kalau pasien umum boleh langsung datang mendaftar. Oke, nah dok, misalnya ada pasien yang ingin cabut gigi,
bersamaan terus ternyata kondisi mulutnya, oral hygiene-nya nggak bagus dok, perlu scaling. Apakah bisa dilakukan 2 tindakan atau perawatan sekaligus menggunakan BPJS dok di RSGM Unhas? Jadi yang pertama pada saat pasien datang kan membawa rujukan. Di dalam rujukan itu dokter akan menjelaskan gigi apa yang harus dilakukan perawatan. Mungkin yang pertama sebagai dokter kita harus dulu fokus ke gigi yang dirujuk. Ya, jadi mungkin gigi itu berlubang, tetapi ada beberapa karang gigi di sekitar gigi berlubang itu yang sudah harus dibersihkan, karena jika tidak dibersihkan bisa saja menyebabkan komplikasi, yaitu mungkin saja lukanya infeksi sekunder. Luka nggak bagus. Ya, betul. Jadi meskipun ada indikasi medis tapi tidak disebutkan dalam rujukan, itu pasti tetap akan dilakukan pelayanan, karena memang orientasi kita adalah, goal kita adalah kepuasan pasien dan keselamatan pasien. Oke, jadi intinya bisa, tapi harus ada indikasi medis ya dokter ya? Betul. Oke. Nah dok, apakah kasus kecelakaan ini bisa menggunakan kartu BPJS dok? Ya, baik. Jadi mungkin ini informasi memang yang belum terlalu tersebar di masyarakat betul sekali dok. Masih simpang siur. Masih abu-abu. Jadi untuk pasien kecelakaan itu kan ada terbagi 2, kecelakaan tunggal atau kecelakaan 2 arah atau ada lawan, ya. Baik tunggal maupun ada lawan atau 2 arah itu, 2 kendaraan itu di cover. Yang satu di cover oleh Jasara Harja jika ada lawan, artinya kendaraan bermotor bertemu. Yang satu lagi akan di cover oleh BPJS jika kecelakaan tunggal. Oh, misalnya jatuh gitu dok? Jatuh dengan sendirinya, nggak ditabrak atau nggak menabrak, ya. Kayak misalnya di jalan tiba-tiba injak lubang, jatuh. Nah itu berarti BPJS yang cover. Tetapi baik keduanya ini harus dulu memenuhi syarat administrasi untuk dapat di cover dari pihak masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat harus melakukan pelaporan polisi, membuat laporan polisi sehingga laporan polisinya itu bisa terbit. Nah, nomor laporan polisi inilah yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk dilaporkan ke BPJS. Mungkin pada saat kecelakaan mungkin susah ya kita langsung ke kantor polisi untuk melapor padahal lagi luka-luka. Makanya diberikan kebijakan, diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan atau mengurus administrasi laporan polisinya. Selama pasien melakukan belum dapat melampirkan laporan polisi, pasien diminta untuk bersedia melakukan pembayaran umum terlebih dahulu. Namun jika laporan polisinya sudah ada, 100% dananya akan dikembalikan ke pasien. Begitu. Jadi kalau misalnya laporan keputusannya belum ada, jadi dibayar terlebih dahulu dok. Nanti sebagai uang jaminan. Nanti di-reimburse gitu ya dok. Oke. Bagaimana apabila ada pasien emergensi dok, namun BPJS-nya itu tidak ada? Apakah tetap dilayani dokter? Ya, kita menganut lagi prinsip unit gawat darurat. Tidak memilih pasien, tidak memilih jenis asuransinya. Dalam bentuk apapun pasien yang membutuhkan pertolongan, yang pertama prinsipnya adalah kita tolong. Kita berikan dulu penanganan awal, lalu kita tanyakan mengenai asuransi apa yang mereka punya. Jika tidak ada, ya berarti berlaku umum. Nah, lalu diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran BPJS. Oke. Nah, apakah peserta BPJS masih dijamin dok apabila dia pindah domisili atau pindah tempat kerja dok? Ya. Jadi kalau misalnya peserta pindahannya bersifat sementara, hanya mungkin berlibur atau melakukan kunjungan yang sifatnya sementara ke tempat lain atau daerah lain di luar dari wilayah kerja vaskesnya atau puskesmasnya, itu dapat dilayani di vaskes tingkat pertama terdekat pasien itu maksimal 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam kunjungan itu ternyata pasien juga butuh rujukan ke rumah sakit di tempat barunya, itu akan dikeluarkan juga rujukan. Boleh dok? Boleh. Tanpa harus
pindah vaskes, iya boleh. Oke. Ya itu maksimal 3 kali. Tetapi kiranya kalau pasien akan lama tinggal, memang akan permanen di tempat baru itu, sebaiknya memang harus pindah vaskes gitu. Jadi akan terlihat di sistem BPJS kalau pasien ini sudah dilayani atau sudah masuk wilayah kerja vaskes terbarunya. Ya, jadi ya kapan saja, baik bulan depan atau 6 bulan kemudian pasien butuh untuk rujukan sesuai indikasi medis, pasti akan bisa terbit. Oke dok ya. Nah dok, kalau misalnya kartu BPJS kan ada kartunya dok ya? Ya. Nah kalau kartunya hilang gimana dok? Cukup sebutkan saja nomor KTP, nomor KK, atau pasien download mobile JKN, itu lebih praktis lagi. Karena di mobil JKN selain bisa melakukan pendaftaran, pasien juga bisa melihat review-review rumah sakit, bagaimana kesannya, apakah ada keluhan, ada ratingnya. Nah, jadi bisa lebih mengenal rumah sakit tersebut, apakah memuaskan, memberikan pelayanan yang baik. Bisa juga pasien melihat ada fitur nanti kemudahan untuk melakukan pembayaran. Gitu. Oke dok. Nah jadi tidak selalu harus membawa kartu dok ya. Kalau udah punya mobile JKN, betul. Di situ sudah bisa sebagai pengganti kartu. Iya, dok, sudah ada tampilan nanti kartu elektriknya di layarnya. Jadi ada account tersendiri ya dok? Iya ada. Baik dok. Nah dok, ini pertanyaan sering sekali juga dipertanyakan untuk orang-orang yang biasanya lansia dok. Nah apakah pemasangan gigi palsu atau gigi tiruan dok di cover oleh BPJS dok? Ya, baik. Jadi untuk gigi palsu atau gigi tiruan itu namanya protesa, ya. Itu dilayani di poliprostodontia oleh dokter gigi spesialis prosto. Nah, gigi palsu ini bukan tanggungan, tetapi sifatnya bantuan. Jadi itu akan diberikan diskon sesuai dengan ketentuan BPJS. Kalau misalnya full rahang atas, rahang bawah berarti kan 2 gigi palsu. Nah, itu akan mendapat bantuan sebesar 1.100.000. Jadi kalau rumah sakit A memberikan harga untuk gigi palsu senilai 3 juta untuk 2 rahang itu, rahang atas, rahang bawah, lalu ada bantuan dari BPJS 1.100.000, maka pasien cukup membayar sisanya, yaitu 1.900.000 seperti itu. Oh iya, jadi lumayan diskonnya. Iya, lalu pasien kunjungan yang mulai dari kontrol, dicetak itu akan di-cover oleh BPJS untuk layanan perawatannya. Oh iya dok. Nah dok, kan pemasangan gigi palsu tidak selalu harus 2 rahang kan dok? Iya. Misalnya indikasinya hanya 1 rahang, apakah nominal bantuan dari BPJS tetap sama dok? Atau mengikuti lagi tergantung case-nya dok? Iya, tergantung case-nya. Jadi kalau misalnya 1 gigi, nanti akan rumah sakit coba masukkan di sistem berapa yang akan diklaim. Nah, selisihnya itulah yang dibayarkan oleh pasien. Ya, jika ternyata harga bantuan BPJS itu lebih tinggi dari harga rumah sakit, maka pasien tidak perlu membayar karena sudah di-cover full oleh BPJS. Tetapi jika harga gigi tersebut, 1 gigi tersebut, contohnya harga 1 gigi 1 juta, ternyata pada saat kita cek di sistem BPJS, ternyata 1 gigi itu 550.000, maka pasien harus membayar sisanya 450.000. Tetapi jika ternyata 1 gigi harganya 300.000, ya pasien tidak perlu membayar lagi karena masih tercover oleh itu BPJS. Jadi BPJS sangat amat membantu sekali dok ya. Jadi sangat rugi masyarakat jika tidak melakukan perawatan kesehatan menggunakan BPJS. Betul sekali. Jadi selama ini banyak berita-berita mengenai BPJS yang kurang enak dengar. Nah semoga podcast ini bisa membantu mengubah stigma atau mindset masyarakat ya dok ya. Ya lebih semangat, lebih aware ya untuk melakukan perawatan kesehatan gigi. Jangan tunggu sakit gigi baru datang ke dokter gigi. Ya, tapi BPJS tidak hanya memberi tanggungan tapi bantuan. Iya, betul. Baik. Nah, dok, untuk kan di rumah sakit gigi dan mulut itu ada banyak
dokter gigi spesialistik yang tadi seperti dokter jelaskan dok ya, kan untuk gigi palsu ditangani oleh prostodonsi, ada dokter gigi anak juga. Nah untuk dokter gigi anak, apakah ditanggung BPJS juga dok untuk pasien-pasien anak itu dok? Ya, semua pasien anak yang setelah mendapatkan rujukan dari FKTP, sekali lagi sudah keluar rujukannya, itu pasti akan dilayani di RSGMP Unhas. Termasuk pasien-pasien yang memiliki keadaan khusus ya, ya special needs, yang biasanya kita lihat pasien yang kurang kooperatif, mungkin karena memiliki keterbatasan, ada mungkin keterbelakangan mental, ada autis. Nah itu dapat dilakukan perawatan giginya di rumah sakit gigi mulut, karena jangan sampai karena giginya yang kesakitan mereka malas makan, akhirnya kualitas hidup gizinya terganggu, kemampuan belajarnya akan terganggu. Jadi jangan tunggu ada komplikasi-komplikasi baru melakukan perawatan gigi. Betul sekali, Nam. Jadi untuk pada para orang tua di rumah, apabila mempunyai anak dengan kondisi khusus dan memiliki masalah gigi dan mulut, jangan khawatir karena RSGMP Unhas itu membantu dan melayani dan mengerjakan dengan untuk kasus-kasus seperti itu ya dok ya, dan di cover sama BPJS dok ya. BPJS tidak ada BPJS di cover, tidak ada iur biaya sama sekali. Betul sekali, wah hebat sekali BPJS dan RSGM ya. Terus, nah dok, untuk kasus yang banyak juga dok ya, dan kalau misalnya dibayar umum itu lumayan pricey dok ya, lumayan mahal. Nah ini adalah pencabutan gigi bungsu dok. Apakah itu di RSGM Unhas di cover BPJS dok? Dan bisa dikerjakan itu dok? Baik, prinsipnya itu harus dulu ada indikasi medis. Jadi gigi bungsu yang tidak menunjukkan gejala atau orangnya nyaman-nyaman saja itu tidak akan bisa di cover BPJS. Harus ada keluhan betul, dok ya? Ada keluhan, ada keadaan patologis, baru bisa dapat dilakukan perawatan. Jadi kalau misalnya gigi bungsu saya ini sudah bikin aktivitas saya terganggu, contohnya sudah mulai bengkak atau tidur saya sudah terganggu, itu sudah nyerinya sudah sering-sering muncul. Nah itu merupakan keadaan patologis. Oleh karena itu juga merupakan indikasi medis untuk dilakukan segera perawatan. Nah dok, apakah tanggungan BPJS sama dengan asuransi kesehatan lainnya dok? Mungkin saya tidak dapat memastikan karena setiap asuransi pasti memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, yang jelas kalau dari BPJS komitmennya adalah tidak ada iur biaya. Sifatnya paket. Jadi satu penyakit, satu paket harga. Di dalam paket itu sudah ada perawatannya, pelayanannya, baik pemeriksaannya, kontrolnya, dan lain-lainnya, obatnya itu sudah ada satu paket. Kalau untuk asuransi lain mungkin kita tanyakan dulu asuransinya ya, bagaimana sistem mereka, apakah reimburse, apakah full, atau ya tergantung kebijakan asuransi lain. Dok. Nah dok, di RSGMP Unhas asuransi yang selain BPJS itu ada dok? Ada. Apa saja ada dok? InHealth, ada Ramayana. Mandiri InHealth ya dok ya? Mandiri InHealth. Terus Ramayana? Iya. Sama BPJS. BPJS. 3 itu dok ya? Baik dok. Nah dok, apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa dipakai di RSGM dok ya? Untuk saat ini mohon maaf kita belum melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya masih BPJS Kesehatan. Nah dok, bila pasien tidak puas dengan pelayanan di RSGM dok, kemanakah mereka bisa mengadu dok? Ya, jadi setiap selesai dilayani atau dilakukan perawatan, pasien dapat men-scan barcode yang sudah tersebar di titik-titik RSGM, namanya fitur Kesan. Nah itu adalah fitur dari BPJS yang dimana pasien sudah bisa memberi rating pada rumah sakit tersebut, bisa memberikan masukan, kritik, dan saran. Nah ini akan langsung terkonek di Mobile JKN dan dapat dilihat oleh semua peserta yang telah mendownload aplikasi Mobile JKN. Nah selain
ini itu melalui Kesan, pasien juga dapat menghubungi petugas yang tadi saya sampaikan, yaitu Ibu Mira dari pihak rumah sakit dan petugas BPJS. Itu akan ada display poster itu beberapa titik rumah sakit untuk menghubungi kontak person tersebut untuk memberikan jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan informasi, kendala atau kritik saran terhadap rumah sakit, itu dapat langsung disampaikan ke Ibu Mira. Selain itu juga ada call center BPJS ya, 165. Nanti itu pasien dapat menghubungi. Ya, itu semua kontak person tersebut itu dapat diakses 1x24 jam. Oke, baik. Nah dok, terakhir, apakah ada informasi-informasi terbaru mengenai pelayanan BPJS yang ingin Dokter Wulan sampaikan mungkin? Ya, baik. Jadi untuk pelayanan BPJS di Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Unhas ini sudah dapat dilakukan layanan dari dulunya dari Senin sampai Jumat, namun sekarang juga sudah ada layanan di hari Sabtu. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin sulit di hari kerja, sulit meluangkan waktunya di hari kerja untuk dilakukan perawatan atau konsultasi, itu dapat dilakukan di hari Sabtu. Ada juga sekarang poli malam, poli sore, jadi dimulai dari jam 4 sore dan jam 8 malam. Jadi pasien dapat memilih banyak pilihan waktu untuk melakukan kunjungan di RSGM, karena di RSGM sudah lengkap, baik dari dokternya, fasilitas sarana dan prasarananya, baik pasien anak-anak sampai orang tua, kita juga memiliki poligeriatri. Jadi untuk orang-orang tua kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi mulut, jangan ragu untuk ke Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Unhas. Oke, nah seperti yang telah kalian dengar, podcast ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pelayanan BPJS di RSGMP Unhas. Terima kasih Dokter Wulan atas waktu dan informasinya yang sudah banyak sekali memberitahu kita informasi tentang pelayanan BPJS di RSGM Unhas. Terima kasih kepada seluruh tim podcast RSGM Unhas. Sekian dan terima kasih. Saya Dr. Gigi Eka Widya Citra dari Kandea Bicara Gigi dan Mulut.